selamat kembali lagi di video aku Basri. Oke, pada video kali ini aku ingin bercerita kepada kalian tentang perjalanan aku minggu kemarin seperti apa ya. Jadi aku diajak oleh Bapak Raja ya, Pak Asisten Tiu. Mungkin bagi kalian yang sudah melihat video pernikahan adat ya, khususnya pernikahan adat Pulau Buru, kalian pasti sudah lihat juga sosok beliau ini siapa. Oke. Dan beliau ini sendiri, untuk di daerah aku sendiri nih guys, di Pulau Buru, sudah banyak yang mengenal sosok dari Pak Asisten Tiu ini seperti apa ya. Yang jelas orangnya sangat ramah ya. Nanti di video kalian akan lihat perjalanan aku bersama beliau ini seperti apa. Aku bersama beliau ditemani juga Ibu Ci ya, istri beliau, dan Raja Alvin. Oke. Jadi sebenarnya ini perjalanan kami mulai dari Naulea menggunakan satu speedboat ya. Kami menempuh perjalanan kurang lebih itu 15 menit ya, 15 menit. Cuman waktu itu cuacanya itu memang agak mendung ya, tapi tidak apa-apa. Kami coba berjalan ke sana, tapi alhamdulillah perjalanan kami tempuh itu tidak terlalu banyak halangan ya. Mungkin angin, ombak, dan juga nggak terlalu banyak halangan seperti hujan juga tidak ada sebenarnya untuk perjalanan kami ini. Dan alhamdulillah pada sesampainya kami di salah satu pulau, mungkin di situ ada salah satu rumah apung ya. Rumah itu biasa dijuluki sebagai rumah Waronja. Itu masih masuk kecamatan Teluk Kayeli ya. Jadi ketika sesampainya kami di sana ya, ada beberapa momen yang mungkin nanti akan aku tampilkan ya. Seperti ini momennya kurang lebih. Momen Pak Asis bersama keluarga, salah satunya bersama si bungsu ya. Ini adalah anak laki-lakinya Pak Asis yang bungsu ya. Jadi bisa kita lihat itu sangat asik sekali beliau bermain bersama dia di air. Dan juga beberapa momen lainnya yang saya dapatkan, salah satunya juga di situ ada Bapak Raja Alvin juga ya, Bang Alvin. Nah, ini adalah raja muda dan beliau menggunakan perahu mini main-main ya. Jadi ini pulau sebenarnya pulau yang sangat tenang dan mau dibilang ini adalah pulau dengan objek-objek foto yang sangat bagus ya. Dimana ketika kalian yang hobinya instagramable, ini adalah lokasi spot foto yang sangat worth it untuk kalian sebenarnya. Dan di sini Pak Asis ini sendiri sangat senang ya, kita lihat di situ. Beliau sangat senang dengan keadaan di sini, dimana keadaannya cukup tenang ya. Dan aku coba untuk mengabadikan perjalanan beliau ini ya, dengan sedikit-sedikit angle video yang aku ambil. Dan seperti itu, gambar-gambar yang kalian lihat itu luar biasa keren ya. Kalau mau bilang keren, lumayan. Di situ untuk salah satu tempat untuk menyepi ya, dimana ini kegiatan kami ini sebenarnya kami mau dibilang rekreasi, sebenarnya bukan rekreasi sih ya. Mungkin bagi kalian yang stay to home di rumah, ini adalah stay to home-nya kami begitu. Yang pada saat itu memang pulau ini cuma ada kami saja di situ ya. Dan sebenarnya bukan pulau sih, kalian bisa lihat itu adalah rumah, tapi rumah yang memang jauh ya jangkauannya dari daratan ya. Dan beberapa menit berselang ya, Bapak Raja pun mencoba untuk ambil perahu ya. Jadi perahu sambil beliau panggayong, kalau kita di sini bilangnya panggayong guys, panggayong. Dan beberapa momen pada saat beliau difoto juga akan aku lampirkan ya. Seperti ini kurang lebih momennya. Dan juga momen-momen bersama keluarga beliau. Dan Bapak Raja pun memutuskan untuk coba panggayong mengelilingi pulau ya. Dan setelah beliau mengelilingi pulau itu ya, mungkin ada sekitar setengah jam kurang lebih, kami menunggu, ternyata beliau nggak balik-balik gitu. Akhirnya kami putuskan bersama ibu ya, istri dari Bapak Raja ini, Pak Asis sendiri, Ibu Ci, kita coba pergi ke samping pulau itu, dimana di situ kita melewati beberapa hutan bakau ya, celah hutan bakau yang memang nanti kalian sudah lihat mungkin di situ ya. Jadi kita ketemu Bapak Raja di situ, dan ternyata di situ juga dijadikan tempat untuk spot foto. Dan mungkin kalian akan lihat juga hasil-hasilnya di situ, hasil-hasil foto dari lokasi ini sendiri ya. Ternyata di dalam video ini selain kita sampai di situ, kita melihat bangunan klostor ini memang sungguh sangat tidak terawat ya.
Dan juga mungkin di dalam video ini aku tidak sengaja merekam pesan-pesan yang diberikan oleh Pak Aziz sendiri, ya. Mungkin pesannya kalian akan lihat di sini, ya, yang beliau sampaikan seperti apa. Sayang kalau kemudian aset Pemda ini mesin pendingin untuk pengelolaan ikan, kalau setelah itu tidak bisa difungsikan, dimanfaatkan. Ya, padahal ini potensial. Dan memang wilayah sini kalau dikembangkan ini sangat bagus. Nah, dalam waktu dekat nanti kita akan panggil lagi pihak PLN, ya, wilayah Maluku, khusus yang menangani mesin ini. Kita defisit daya, jadi ini belum bisa difungsikan. Lama-lama mesin ini bisa off, ya, bisa rusak, tidak bisa digunakan. Ya, nelayan-nelayan yang mau memaksimalkan usahanya juga jadi kesulitan. Tempat yang cukup bagus, tenang. Ini kalau dikembangkan budidaya rumput laut juga memang sangat-sangat cocok. Akan kita diskusikan nanti dengan pihak DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, supaya spot ini, kalau tidak salah di zaman Pak Husni dulu Bupati sempat dikembangkan ini untuk laut. Kita lanjutkan lagi wilayah ini supaya bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan, ada penguatan ekonomi bagi publik. Untuk tahun ini pembangunan jalan untuk akses Mako Kayeli Ilat dalam APBD di tahun ini ada aktivitas telah dialokasikan dananya. 2 minggu yang lalu juga komunikasi kita dengan pihak dengan Pak Gub sama Pak Kadis PU plus Kepala Bapeda. Tim telah ditugaskan ke sini untuk menghitung volume jembatan, jadi jalan dan jembatan. Mudah-mudahan saja dalam tahun ini, mungkin tahun depan, sudah ada peningkatan, sudah ada kemajuan lah. Khusus untuk akses jalan Mako Kayeli, kalau tidak salah 34,35 kilo, dan Kayeli Ilat 47 kilo kalau tidak salah. Itu juga sudah diajukan oleh Pak Gub ke Bappenas, dan insya Allah ini bisa cepat diselesaikan. Kasihan, sebab ini dengan konektivitas jalan, jembatan, mobilitas manusia, logistik, akan ada efisiensi ekonomi dan bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Setelah kembali ke Ambon, Komisi 2 nanti, ya, pihak PLN sekalian saya mau nagih lagi tuh janji untuk penambahan mesin, genset penambahan untuk bata buah. Bata buah sampai saat ini kan masih sangat kesulitan. Yang awalnya sempat nyala 6 jam, belakangan ini sudah tidak lagi nyala, ya. Bahkan menjelang anak-anak ujian sempat kita juga menyampaikan ini kepada pihak-pihak, kepada PLN menjelang ujian nasional. Mudah-mudahan bisa dipecahkan, ditemukan solusinya. Tenang guys, cakep. Dan setelah pesan yang kalian dengar itu tadi, ya, tidak lama kemudian Pak Aziz memutuskan untuk berkeliling di sekitaran situ, ya, di lingkup sekitaran situ, dan bertemu beberapa orang. Salah satunya mungkin saudara kita yang ini, adik kita namanya Hamid Waikabu. Dan terjadi bertanya jawab, ya, antara Pak Aziz dengan saudara kita ini, ya. Adik, ya, Mengail.
Iya. Malam-malam ya? Rame di sini. Rame ya? Kalau malam ya? Iya. Bagus juga malam-malam itu kan. Jadi di sini tempat yang tenang Pak ya, bisa mungkin malam-malam bisa mancing ya Pak ya. Mantap ini tempat. Ini adik kita lagi bersih lahan untuk menanam ubi. Tanam ini. Menanam ubi. Tanam. Iya. Dia mau tanam ubi. Mau tanam ubi dong. Ini penguatan makanan lokal. Ini lockdown juga bentar lagi stop. Biar lockdown lagi Ini lagi stop. tinggal di tempat ini, COVID tidak akan ketemu Iya Pak. sama. Dan tidak lama kemudian aku bersama Pak Asis memutuskan untuk lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat-lihat sekeliling di sini seperti apa. Kita sudah di sini sama Bapak Rajanya langsung di sini ya. Oh, tadi dengan kondisi yang memang sungguh sangat tidak terawat ya. Apalagi dengan keadaan yang seperti ini bisa kalian lihat mungkin di situ Bapak Raja coba melihat ya, dan ternyata kondisinya seperti ini. Jadi untuk listriknya Pak sudah Ya ini masalah di sempat bulan lalu kita diskusikan sama PLN juga, pihak PLN. Nah, kita mau lihat untuk klostornya, kondisi klostornya ini seperti apa ya? Sudah tarik. Dorong ke tarik itu. Hujan. Bisa. Wah, Mesinnya gimana sih? Itu udah beku berapa? Iya itu mesinnya. Itu ada bilik-bilik itu lah kalau ini. Kunci pin. Oh ini mesinnya. lihat itu kondisi mesinnya seperti itu. Ya. Rumah kicau itu. Hah? Ini ruangan freezernya. Pendinginnya. Pendingin. Ada dua. Kosong. Pendingin. Pendingin. Sayang ya. Dalam perjalanan kami pun ini juga Bapak Raja sempat singgah ya ke salah satu mebel yang memang masih di seputaran situ juga untuk bertanya-tanya terkait dengan keluhannya mereka masyarakat kecil itu seperti apa ya. Jadi otomatis kan kita sebagai masyarakat kecil juga pasti punya keluhan-keluhan dan unek-unek tersendiri. Jadi karena beliau sudah di situ sambil mencari informasi, beliau coba-coba menanyakan keadaan sekeliling ya terkait dengan tempat ini khususnya ya. Ini usaha kecil menengah. Nanti Apin kasih kita, kita cek alat-alat mebel. Alat tukangnya. Biasanya diindak di provinsi. Ini sempat selama yang sempat mendapatkan Barang-barang. Nanti Apin kasih abang ya. Iya. Apin ya. Iya. Kalau tahun ini pun susah ada di APBD besok. Iya. Insya Allah akan tutup di situ. Apalagi kalau abang lihat apa kendalanya ya waktu dong aktivitas? baru-baru tuh yang ketong lihat tuh dalam produksi itu kendalanya harga ikan. Oh, Di sini dong Bali per kilo tuh 3.000.
Apa itu? Tuna? Ikan apa? Ikan biasa. Ikan. Mau marin sih. Oh iya. Setelah kami dari mebel tersebut, kami memutuskan untuk pindah ke lokasi berikutnya, yaitu ada salah satu pulau juga ya, yang memang di situ beliau penasaran untuk lokasi spot foto ya. Jadi di situ ada beberapa momen pemotretan ya, dan aku coba-coba untuk mengambil gambar lagi ya, untuk buat mengabadikan kegiatannya beliau seperti apa ya. Oke, setelah kami dari pulau ya, kami memutuskan untuk balik lagi ke rumah Apung untuk makan ya, sebelum kami balik ke Kota Namlea. Setelah itu mungkin momen terakhir kita naik speed saja ya, itu yang aku ambil. Oke, jadi seperti itu ya pengalaman perjalanan aku kali ini. Mudah-mudahan ada pesan-pesan yang kalian dapat di dalam video ini ya, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menjadi informasi sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama ya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe jika kalian suka dengan apa yang selalu saya berikan di dalam channel ini ya. Berkembali dari itu semua, saya hanya ingin menghibur kalian lewat video-video saya ya. Oke, and see you next time. I'm Agung Basri. Bye.